Okay, my friends, tonight we are into the third and final session of the biblical application of the Lord's Prayer. Saudara, malam hari ini sesi ketiga dan sesi yang terakhir ya, finale, oke? Doa Bapa kami. And before we begin, let me just give you the key point for the session tonight. Sebelum kita mulai, saya mau memberi pokok-pokok dasar ya, kuncinya apa sih? Why do we pray? Kenapa kita harus berdoa? We pray because we need His conviction to repent. Kita itu berdoa agar kita ini diinsyafkan untuk mau berubah. We pray the Lord's Prayer because we need to seek His forgiveness and also strength to forgive others. Kita itu berdoa karena kita perlu menerima pengampunan dari Tuhan dan juga diberi kekuatan untuk mengampunin orang lain yang bersalah kepada kami. And we pray because we definitely need His Holy Spirit to help us to pursue holiness. Kita itu berdoa karena udah pasti kita perlu pertolongan Roh Kudus agar kita bisa hidup di dalam kekudusan. So tonight we're going to learn the application of Matthew chapter 6 verse 12 that says, "And forgive us our debts as we have forgiven our debtors, letting go of both the wrong and the resentment." Jadi malam ini khususnya kita akan pelajari Matius pasal 6 ayat 12, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampunin orang yang bersalah kepada kami. Kami akan lepaskan perasaan merasa diperlakukan secara tidak adil dan membenci. Many of us Christians, when we arrive at this portion of the Lord's Prayer, we are defeated. Banyak sekali ya Kristen, sewaktu kita sampai di sini, gagal, Now, why do I say we are defeated? Kenapa saya berkata sewaktu udah nyampe di bagian firman yang satu ini, ada yang gagal. Kenapa saya berkata seperti ini? Because as we pray according to this verse, it says, "As we have forgiven our debtors." Sebab di sini dikatakan seperti kami juga mengampunin orang yang bersalah kepada kami. So right at this point, all of us know deep down in our hearts, we are lying because we have not truly forgiven. Jadi, sewaktu kita sampai di sini ya, sewaktu kita berdoa di sini, banyak sekali kalau setiap kita ya, kita coba bongkar seluruh hati kita sedalam-dalamnya. Nah, apakah kita sungguh-sungguh sudah mengampunin semua orang yang bersalah kepada kami? Because with our lips we say, "Yes, I forgiven." Sebab kadang-kadang cuman sekedar di bibir kita berkata, "Iya kok, aku udah ampunin kok." But according to scripture, the biblical application of forgiveness is letting go of both the wrong and the resentment. Kita lupa melihat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa sih bukti mengampunin orang? Itu bukan cuman sekedar di bibir, tetapi di dalam hati kita lepaskan perasaan merasa diperlakukan secara tidak adil ataupun membenci. Itu loh yang dimaksudkan firman Tuhan sewaktu firman Tuhan berkata mengampuni orang. Because even as we read Matthew chapter 5, as we have done so earlier, we know that if we have done wrong to our fellow brother and sister, we must go and make good. We must go and apologize. Jadi sama seperti tadi ya, Brother Mingtek juga sudah bacakan di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 ya. Sewaktu kita bersalah ya, kita harus memperbaiki kesalahan kita. That is when we do harm or do something wrong towards them. Ini sewaktu
kitanya sendiri yang bersalah kepada orang lain. Ya, kita yang bersalah, kita harus pergi dan meminta damai. So by Oke. God's law, we must make good. Jadi sesuai dengan aturan firman Tuhan, kita harus mencari damai kepada orang itu, orang tersebut, ya. There must be a reconciliation asking for forgiveness. Jadi harus ada terjadi suatu pemulihan, yaitu kitanya yang pergi minta maaf. Ini kalau kita yang salah, ya. But what this portion of scripture is saying that if you are the one that's being hurt, if you are the one that's being harmed, you must let go of the wrong and the resentment. Tetapi jikalau saudara baca baik-baik di Matius pasal 6 ayat 12 ini, di sini dikatakan jikalau engkau adalah orang yang disakitin, artinya orang lain yang melakukan hal yang buruk terhadap kamu, bukan kesalahanmu. Dengan begini, firman Tuhan mengajarkan kita harus melepaskan perasaan kita yang kita rasakan, kita ini begitu tidak adil ataupun perasaan membenci. So I hope we don't get confused by these two portions of scriptures, okay? Jadi saya berharap tidak ada kebingungan ya tentang kedua porsi firman ini. Satu itu, yang tadi itu kita yang bersalah, oke? Yang di sini orang lain yang bersalah terhadap kita, oke? In Matthew chapter 5 is when you have done wrong towards others, you must make good, you must apologize, you must reconcile. Di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 tadi, sewaktu engkau bersalah kepada orang lain, engkau harus pergi, engkau harus minta damai, engkau harus ini ada rekonsiliasi. But in Matthew chapter 6, it is when somebody else has done wrong to you, someone has harmed you, caused hurt to you, or abused you, you need also to forgive and bear no resentment in your heart. Di Matius pasal 6 ayat 12 ini, jikalau engkau tidak salah, orang lain yang bersalah kepadamu, tetap engkau lepaskan ya perasaan merasa tidak adil ataupun perasaan membenci. Oke? So I want you to focus now on how, as a Christian, we should forgive those that hurt us. Nah, sekarang tadi kan kita udah jelasin ya, ada dua perbedaan kan? Ya, di antara Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 dengan Matius pasal 6 ayat 12. Sekarang kita mau fokus di Matius pasal 6 ayat 12. Apa yang bisa kita lakukan sewaktu orang lain menyakitin kita? Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita praktekkan? Ayo sama-sama So kita when pelajari. we are the victim of the harm and victim of the abuse, we must also learn to let go of the wrong and no longer bear any form or resentment towards the other person. Di sini dikatakan, jikalau kita yang ini orang lain bersalah terhadap kita, di sini jelas-jelas dikatakan kita juga harus lepaskan ya, kita juga harus tidak membenci, ya. So that is when we say we have forgiven. Nah, dengan cara begini itu adalah suatu bukti bahwa kita sudah mengampunin. But remember, my friends, in this context of scripture, it doesn't mean that you have to go and restore or reconcile the relationship. Tetapi ingat ya saudara ya, di konteks di sini bukan berarti engkau harus pergi, oke, dan memperbaiki hubungan yang sudah tidak mungkin diperbaiki, oke? Dengar Because baik-baik ya. this person that caused harm to you, that has hurt you, that has abused you, they might or might not have repented. Karena orang ini yang menyakitinmu dan menyalahgunakanmu, mempergunakanmu, mereka belum tentu udah baik, mereka belum tentu sudah bertobat. And that part is out of our control because we cannot control how people think and how they feel. Dan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka, di mana kondisi mereka itu di luar ini kontrol kita nggak bisa memegang kendali apa yang sedang mereka lakukan. So as a good Christian, we just have to do our part. That's it. Jadi sebagai seorang Kristen yang baik, kita perlu cuman melakukan bagian kita sendiri.
For us, when we practice forgiveness, we must make sure we forget the wrong that was done to us and we bear no resentment or hatred towards the person or persons that hurt us. Artinya, bagi kita yang harus diperbaikin, cuman kita tidak merasa marah dan membenci orang itu lagi. Tetapi karena orang itu masih jahat, masih ini, masih itu kan, kita tidak perlu pergi untuk merekonsiliasi hubungannya. Kita cuma tahu sendiri, kita sendiri dengan Tuhan. For us to stop there is more than sufficient. That is the only biblical requirement. Sudah cukup kalau kita sanggup melakukan hal seperti ini. Jadi kita nggak perlu agamawi ya. It's important that we must take note. We cannot be overly righteous and we cannot insist that we must restore that relationship because firstly, the trust is broken and the other party may not be humble or acknowledging their wrong. Sangat penting untuk kita tidak bersikap agamawi dalam hal seperti ini ya. Artinya jikalau kita sendiri sudah beres, ya beres bersama Tuhan. Di dalam hati kita sudah tidak ada amarah, sudah tidak membenci. Nah, kalau orang lain itu masih mau jahatin kita, kita tidak perlu agamawi harus pergi ke sana minta ini persahabatan lagi karena kepercayaan sudah hancur dan persahabatan juga mungkin sudah tidak bisa sama seperti dulu lagi. Let me give you an example so you can understand clearly what I'm trying to say to you. Saya kasih contoh lebih dalam lagi biar saudara bisa mengerti apa sih yang aku maksudkan karena ini sangat penting kan dan banyak sekali orang-orang yang nggak ngerti jadi agamawi. So there's this girl that was raped by her father from the age of 13 and by the age of 17 she ran away from home. Saya kasih ini satu cerita yang nyata ya. Ada satu perempuan ya, dia usia 13 tahun sampai 17 tahun dia tinggal bersama mama dan papa tirinya dan dia pernah terjadi pelecehan ya, pelecehan terhadap papa tirinya dengan dia dan dia itu kabur dari rumahnya. So when she left home, she became lost for a while, then one day she found Jesus and she became a Christian. Dan gadis 17 tahun ini dia kabur dari rumah, dia sangat terluka dan hancur, tetapi dia ketemu dengan Yesus Kristus dan Yesus Kristus menolongnya dan dia menjadi sembuh ya. So to make a long story short, the pastor that helped her and counseled her and restored her insists that she needs to reconcile with her father. Jadi di gereja di mana dia bertumbuh, pendetanya berkata kepada dia seperti ini, kalau kamu sudah mengampunin papa tirimu, kamu harus membuktikan kamu beneran sudah mengampunin. Kamu harus balik lagi berdamai kepada papa tirimu dan mamamu. So the pastor quote Matthew chapter 5 and say you must reconcile. Jadi firman ini Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24 diberikan kepada anak gadis ini. So at the age of 21, she returned to her house, say sorry to her father and started to live with the family again. Jadi usia sekitar 21 is it? Yeah, 21. Usia sekitar 21 dia beneran mengambil saran dari yang diberikan, dia balik lagi ke rumahnya dan dia tinggal lagi di rumah itu bersama dengan mama dan papa tirinya. Because she want to be right with God, she thought that by forgiving her father, she must reconcile with the father and go and apologize to the father, which is not in the context of scripture. Dia merasa kalau dia mengampunin itu artinya dia harus balik lagi ke rumah itu, dia harus berkata kepada papa tirinya, aku maafin kamu ya, aku ampunin kamu ya, ya udah kita tinggal bareng lagi. Menurut tanggapan dia begini. So out of that overly righteousness approach, she was raped again by her father. Apa yang terjadi saudara? Dia diperkosa lagi
papa tirinya memperkosa dia lagi sewaktu dia usia 21 tahun. Karena dia tidak diajarkan dengan benar dan dia bersikap agamawi, dia menganggap kalau mengampunin itu harus balik lagi, harus bersama lagi. So my friends, please do not be overly righteous. Please do not take the scripture out of context and get yourself into trouble. Apply the correct scripture. In this kind of scenario, in this kind of case, all she have to do is bear no resentment and forgive her father. That is sufficient. Jadi tolong saudara, soal pengampunan ini kita nggak bisa agamawi. Kita nggak bisa ambil ayat dipakai di luar konteksnya. Ya, yang diterangin di Matius pasal 6 ayat 12 ini, jikalau engkau adalah orang yang dianiayai, jikalau engkau adalah orang yang ditipu, jikalau engkau adalah orang yang ditindas atau dikerasin, oke? Pengampunan buat kamu adalah asal hatimu melepaskan ketidakadilan, melepaskan kebencian kepada orang itu di hadapan Tuhan. Udah kelar bagianmu. Okay, so now my friends, let us move to Matthew chapter 6, reading from verse 14 to 15. Ayo sama-sama kita masuk lebih dalam lagi Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. If you forgive those who sin against you, your heavenly Father will forgive you. But if you refuse to forgive others, your Father will not forgive your sins. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampunin kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. So, my friends, as we have already know, when you have done wrong towards others, you must seek forgiveness from them according to Matthew chapter 5. But if you are the victim of the abuse, if you are the one that's being hurt by others, it is also our duty to forgive others, and this is required by law. Jadi dengar baik-baik ya. Baik tadi yang di Matius pasal 5 ayat 23 sampai 24, engkau yang bersalah, ataupun sesuai dengan tadi Matius pasal 6 ayat 12, engkau yang disalahkan, sama prinsipnya, tetap kita harus mengampuni orang. Sama seperti Bapa kita yang telah mengampuni kesalahan kita. So at this point in time, we know that as long as we forgive, meaning we bear no resentment, we can be assured that God will forgive us. Jadi pengampunan itu artinya di dalam hatimu engkau sudah melepaskan rasa benci. Oke, itu saja sudah cukup. Tuhan akan mengampuni kesalahanmu. So as we pray, all we need to do is say, Lord, help me to heal so that I can forgive. Jadi cara kita berdoa gimana? Tuhan, tolonglah aku biar aku sanggup mengampunin. Because if we don't forgive, God will not forgive us. That means He will not allow us to enter into heaven. Sebab firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengampunin, Bapamu juga tidak akan mengampuninmu. Makanya kalau kita juga sendiri tidak diampunin, kita mana bisa masuk di rumah Bapa. Okay, so now let us take a look at the application of Matthew chapter 6 verse 13. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ayo sama-sama kita lihat ya Matius pasal 6 ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Let us take a look at verse 13, the part A. Do not lead us into temptation. Ayo sama-sama kita lihat bagian pertama ya. Bagian A-nya adalah janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
We read from James chapter 1 verse 13 to verse 15 and says, "And remember, when you are being tempted, do not say, 'God is tempting me.' God is never tempted to do wrong, and He never tempts anyone else. Temptation comes from our own desires, which entice us and drag us away. These desires give birth to sinful actions, and when sin is allowed to grow, it gives birth to death." Ayo sama-sama kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, "Pencobaan ini datang dari Tuhan." Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. My friends, the truth is, we sin because we want to sin. Saudara, ini adalah suatu realitas. Sewaktu kita melakukan hal yang salah atau berdosa, itu karena kita mau sendiri. We know that even at the back of our mind, we must refrain, we must practice self-control, but we always end up indulging in our sinful pleasures anyway. Setiap kita jelas-jelas tahu kita harus mempraktekkan penguasaan diri. Tetapi begitu ada suatu hal terjadi, kita udah lupa terhadap penguasaan diri kita, begitu cenderung cepat memuaskan hal-hal yang kita inginkan. We already know that these desires, this evil desire to sin comes from within us. Jadi benaran ya, keinginan untuk berbuat salah itu sebetulnya bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. So why is it that no matter how hard we try to practice self-control, we always end up falling into sin? Jadi gimana dong kalau kita udah berjuang keras, tetapi setiap kali masih gagal. Kita berusaha, tetapi gagal lagi. Gimana? It is because we never remind ourselves of the consequences of our sinful behavior. Saudara, pada saat kita itu mau diinsafkan, tetapi kita gagal terus. Kenapa sih kita gagal terus? Karena kita tidak pernah mengingatkan diri kita sendiri ada loh konsekuensi dari pemberontakan dan ketidaktaatan kita. So we already know that these temptations come from our own desires, and when we are enticed by this temptation, we give in to that sinful behavior, and we allow that sin to grow in us, and it will lead us into eternal death, which is the fire. Jadi saudara ya, akar yang sesungguhnya yang harus engkau ketahui biar engkau bisa cabut akar itu adalah yang pertama-tama ini loh, kesalahan, oke? Setiap dosa yang engkau lakukan tidak datang dari luar, engkau tidak dipengaruhi dari luar. Sebetulnya itu adalah keinginan dari dalammu sendiri. Dan sewaktu engkau meladeni keinginan yang datang dari dalammu sendiri, disitulah engkau melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Dan setelah dosa ini sudah dilakukan, menjadi maut yang membawa kebinasaan. So the one very important key point for us to learn today is, if you really want to try to practice self-control and stop sinning, the best way is to remind yourself of the consequences, so that perhaps you might refrain. Jadi ada orang berkata seperti ini ya, penguasaan diriku nggak ada ya, gagal terus. Saudara, jikalau engkau mau berhasil, engkau harus ingatkan dirimu sendiri terus menerus. Ada loh konsekuensi dari setiap pemberontakanmu, ada konsekuensi yang sedang menunggumu sewaktu engkau gagal mempraktekkan penguasaan diri.
Now let us move on to Mark 7:23. It says, all these evil purposes and desires come from within, and they make the man unclean and render him unhallowed, which is unholy. Ayo sama-sama lihat Markus pasal 7 ayat 23. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam manusia dan menajiskan orang dan membuat orang tidak kudus. My friends, I know it sounds like I'm repeating over and over again. Saya tahu ya, ini kedengarannya kayaknya aku ngulang lagi. But you can see in different portions of scripture, they are all saying the same thing. Tetapi saudara bisa lihat sendiri, ini beda-beda firman, tetapi semua menuju kepada satu hal yang sama. The Bible keep reminding us, we sin because we want to sin. Nah, firman Tuhan sendiri yang ngulang-ngulang terus, yang terus-menerus memperingatkan kepada kita, hello, kalau kita berbuat dosa itu jangan menyalahkan orang lain, itu karena kemauan kita sendiri. All these evil desires are from within us. So who is the problem? We are the problem. Semua hal-hal yang buruk ini terjadi dari dalam manusia. Jadi sebetulnya masalah terbesar itu siapa sih? Masalah terbesar itu kita. Aku ini loh, kita sendiri. It is from our uncircumcised nature that is yet to be crucified. Dari dalam keinginan yang tidak baik yang di dalam kita ini, yang harus tiap kali disalibkan. Ini harus ada kesadaran dulu baru kita bisa menang atasnya. Many of us who are children of God, we are not really born again. Banyak sekali anak-anak Tuhan, mereka ngakunya sih anak Tuhan, ngakunya sih udah dibaptis, ngakunya sih udah dilahir baru, tetapi mereka belum sama sekali lahir baru. We say that we are born again, that we are spirit-filled, but again and again, we get offended. Kita itu ngaku-ngakunya setinggi langit ya. Kita itu sudah lahir baru, kita itu sudah dipenuhi Roh Kudus, kita itu sudah berjalan di dalam roh, tidak lagi di dalam kedagingan. Tapi kerjaannya ini tersinggung terus tiap kali. So if you can speak in tongues, your spirit filled, then why do you keep getting angry? Nah, jikalau engkau mengaku engkau dituntun oleh Roh Kudus dan engkau bisa berbahasa roh jam-jam, kenapa sih kok engkau suka marah terus? Masih marah terus? If you are born again, then why are you so hot-tempered? Jikalau engkau mengaku engkau sudah lahir baru, kenapa sih kok emosian melulu? If you are in Christ, why are you constantly quarreling and fighting instead of keeping the peace? Jikalau engkau ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalammu, kenapa sih kok bawaannya mau berantem terus, enggak pernah mau berdamai? We say we are filled with the Spirit, but actually we are filled with unforgiveness, bitterness, anger, and hatred towards others. Kita itu di bibir ya pinter banget. Kita berkata kita dipimpin oleh Roh, kita berjalan di dalam Roh, tetapi sebetulnya kita dipenuhi dengan apa sih? Kemarahan, tidak mengampunin, rasa geram dan segala macam. We may be praying in tongues for hours, but again, why are we indulging in sexual lust and perversion like watching pornography and masturbation? Kita bisa juga berbahasa lidah berjam-jam, tetapi kenapa sih kok masih ada ini hawa nafsu kedagingan yang luar biasa di dalam pornografi? Again and again we say we are spirit-filled. We keep saying that, but the truth is we still lie and we still cheat. We are still controlled by our own nature. Our flesh is still controlling us. Kita terus-menerus mengaku kita dituntun oleh Roh Kudus, punya Roh Kudus, tetapi kita masih terus berdusta, menipu. Manusia kita yang lama masih begitu kuat mengkontrol diri kita. The old nature in us is still very much alive because of the lack of conviction and a very unrepentant heart. Saudara, kenapa manusia lama masih begitu aktif bisa mengkontrol kita? Karena kita itu kekurangan rasa sadar mau menjadi benar.
How do we know we are not filled with the Holy Spirit? It is when we continue to yearn for sinful pleasure. Sewaktu kita itu terus-menerus hidup cuman mau menyenangkan hawa nafsu sendiri, di situ sudah terbukti kita hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Gak peduli kita ngakunya seperti apa. If you are really filled with the Holy Spirit, you will always be convicted to pursue holiness and purity. Sebab jikalau engkau sesungguhnya dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah suatu keinginanmu untuk selalu mau diinsyafkan oleh Roh Kudus, biar hidupmu adalah hidup yang kudus. Itu loh buktinya. So every time when we choose to satisfy ourselves rather than to satisfy God, we know we are not filled with the Holy Spirit. Jadi setiap kali kalau engkau sedikit-sedikit langsung tidak ada penguasaan diri, langsung berjalan dituntun oleh kedaginganmu, ya engkau tahulah engkau hidup tidak dituntun oleh Roh Kudus tetapi dituntun oleh kedaginganmu. We know that when we continue to reject the word of God, the teaching and the laws of Jesus, we are not filled with the Spirit. Jadi kita harus ini ya ngaca sendiri. Kalau kehidupan kita adalah kehidupan yang semacam begini, artinya kita belum berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Galatians chapter 6 verse 8 says, "For the one who sows to his flesh his sinful capacity, his worldliness, his disgraceful impulses will reap from the flesh ruin and destruction. But the one who sows to the Spirit, from the Spirit he will reap eternal life." Galatia pasal 6 ayat 8. Firman Tuhan berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. So my friends, it is very simple and very straightforward. Sangat sederhana dan sangat gampang dimengerti. If we live only to satisfy our own sinful nature, our own sinful desires, we will harvest the decay and death from that sinful nature. Kalau kita hidup cuman mau memuaskan hawa nafsu kita, ya kita juga akan menuai kematian yang datang dari hawa nafsu dosa tersebut. Remember my friends, we will reap whatever we sow. Ingat saudara, apa yang kita nabur, kita akan menuai. But for those who live to please the Spirit of God through the consistent pursuit of biblical holiness, we will harvest the eternal life in heaven according to the power that is given to us from the Holy Spirit of God that dwells in us. Tetapi untuk orang-orang yang hidup dituntun oleh Roh Kudus, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka akan konsisten mengejar hidup kudus sesuai Alkitab. Apa yang sedang terjadi? Mereka sedang menuai hidup kekal di surga, dan Roh Kudus akan memampukan mereka dan menolong mereka asalkan mereka mau. So if we say that we are a Spirit-filled Christian, the evidence is that we are always convicted to pursue holiness and to embrace purity. Nah, perbedaannya jikalau kita mengaku kita hidup dituntun oleh Roh, setiap hari hidup kita punya suatu kesadaran, kita mau diinsyafkan, kita mau bertobat, kita mau berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. So at this point, when we pray, what will be the key application? Jadi saudara, sewaktu engkau berdoa, apa sih yang harus engkau doakan sebetulnya? So again, instead of coming before God with a long list of demands, this is what we should pray. Govern my thoughts and emotions, convict my heart and my mind to obey your laws. Sewaktu engkau berdoa kepada Tuhan, daripada engkau berdoa sana sini dengan daftar yang panjang, akhirnya semua engkau tidak dapat. Cobalah engkau berdoa demikian. Roh Kudus Tuhan, kuasailah pikiran dan perasaanku. We must
ask God to govern all that we are thinking and all that we are feeling. Kita minta Tuhan, tolonglah, kuasailah pikiranku, kuasailah semua perasaanku. And why do we ask for the Holy Spirit? It is not for us to just speak in tongues. It is for us to have that conviction to dwell in holiness. Dan kita bisa minta kuasa Roh Kudus. Nah, untuk apa sih sebetulnya fungsi kuasa Roh Kudus itu? Adalah untuk menginsyafkan hati dan pikiran kita agar hidup kita lebih mau mentaati Dia. So what should be our desire when we pray? Jadi, sewaktu kita datang di hadirat Tuhan di dalam doa, apa sih sebetulnya yang harus kita fokuskan dan doakan? We must say to God, Father, I want to be holy. Help me to be holy. Govern my thoughts and my emotions so that I can be convicted to be holy. Bisa nggak daripada daftar begitu panjang, bisa nggak engkau minta satu-satunya ini yang sangat penting dan berkata, Tuhan, Roh Kudus, aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, tolonglah aku, mampukan aku, insyafkan hatiku, biar aku bisa hidup benar, biar aku bisa hidup kudus. Bisa nggak engkau berdoa demikian? So if we continue to pray this prayer daily, we can be assured that we will not fall into temptation and into sin. Jikalau doamu adalah doa yang semacam itu, saudara, engkau akan menang terhadap kedaginganmu. Now we come to this portion of verse 13 that says, deliver us from evil. Ayo sama-sama kita lihat di bagian kedua ya. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. In Psalms 34:7, the Bible says, the angel of the Lord encamps around those who fear him, who revere and worship him with awe, and each of them he delivers. Mazmur pasal 34 ayat 7, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. So by now, my friends, you should know that the fear of the Lord is to hate all that is evil, the pride, the arrogance, and the perverse lips I hate, says the Lord, and that is found in Proverbs chapter 8 verse 13. Siapa sih orang-orang yang takut akan Dia? Engkau bisa nanti baca di Amsal pasal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ia adalah membenci semua yang jahat. Aku benci kesombongan, kecongkakan, dan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. It is good for us to fear the Lord, to hate all that is evil, and remember the consequence of our sinful behavior. Adalah sangat baik buat setiap kita untuk takut akan Tuhan dan membenci semua kejahatan, dan kita harus benar-benar sadar ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. It is good for us to learn how to fear the inevitable destruction that will happen if we continue to practice habitual sin. Adalah sangat baik jikalau kita belajar takut konsekuensi kebinasaan diri kita sendiri yang pasti akan datang kalau hidup kita tidak mau berubah. So for those who choose to live in holiness and to fear God, God says, I will deliver you. Nah, jikalau engkau adalah orang-orang yang mau hidup taat kepada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan melepaskanmu, aku akan meluputkanmu. When there is a genuine commitment in our heart to make sure we will hate all that is evil, God promised us that He will encamp His angels around us and He will surely deliver us. Di sini kita dijanjikan sewaktu kita itu beneran mau komit untuk membenci dan menolak semua yang jahat, Tuhan sendiri berkata, aku akan melepaskanmu, aku akan meluputkanmu. So when we pray in the Spirit, when we learn to pray with the gift of tongues, and as our spirit groans in longing to become one with Him, to be holy because He is holy, and being aware that we desperately need holiness,
Jadi sewaktu kita berdoa, kita bisa berdoa di dalam roh. Kita bisa berdoa dengan bahasa lidah agar roh kita menyatu dengan Dia, dengan suara-suara yang bahkan dengan kata-kata tidak sanggup kita ucapkan. Dengan kesadaran hidup ini hidup ini perlu kudus. Because this is the holiness that we desperately need in order to enter through the narrow gate. But none of us can do it in our own strength. Sebab tanpa hidup kudus ini, kita tidak akan masuk lewat gerbang yang sempit. Dan kita tidak bisa melakukan ini dengan diri kita sendiri. Jadi kenapa kita kok nggak minta yang satu ini, kita minta seluruh dunia tetapi nggak pernah minta yang satu ini. That is why whenever we come before God, we pray and ask for the strength to pursue holiness so that He will deliver us from evil. Makanya sewaktu kita masuk di hadirat Tuhan, yang terpenting adalah engkau minta terus kuasa Roh Kudus untuk memampukanmu untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk takut akan Tuhan. Dan janji Tuhan kepadamu, Dia akan meluputkanmu jikalau engkau adalah orang-orang yang takut akan Dia. Bukankah masalahmu beres kalau doamu begini? So, as we have already learned in Colossians 2:11, in Him also we were circumcised with a circumcision not made with hands, but in a spiritual circumcision that is performed by Christ by stripping off the body of the flesh, the whole corrupt and carnal nature with its passions and its lusts. Ini kita sudah pelajari ya. Jadi kita cuma mau ulangin Kolose pasal 2 ayat 11. Ingat saudara, dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh tangan manusia, tetapi dengan sunat dilakukan Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa, seluruh hawa nafsu kedagingan. So my friends, it is not that I want to keep repeating this verse. Saudara, bukan aku itu ya mau ngulang terus. But the important thing is, I know you have heard this verse many times. Aku juga tahu engkau udah banyak dengar yang satu ini. So the question is, are you practicing it? Tetapi masalahnya cuma dengar doang, udah dipraktekkan belum? Makanya gua harus ngulang-ngulang lagi. There's no point to know the word of God and then not practice it. Sebab nggak ada gunanya kalau kita cuma tahu doang, tapi kita belum melakukan. And if you're practicing it, are you having success? Dan jikalau engkau mengaku aku sudah praktek kok, nah, udah berhasil belum? Ada buah kemenangan belum? Because this is a promise from Jesus that He will personally remove our sinful desires from us if we are willing to repent and to surrender completely. Karena yang satu ini begitu berharga. Yang satu ini jikalau saudara praktekkan akan mendatangkan faedah buat kehidupan saudara. Di sini Tuhan sendiri yang menjanjikan, Dia sendiri yang akan merobek, Dia sendiri yang akan menanggalkan tubuh yang berdosa. Dia sendiri dengan tangan Dia, asalkan kita mau. So my friends, again, I want to remind you, this is not just a concept and this is not just about theory. Saudara, ini bukan cuma sekedar konsep, ini bukan sekedar teori engkau baca, engkau lupain, tetapi ini adalah suatu hal yang bisa engkau praktekkan setiap hari. Quoting scriptures will not help you get into heaven. Jangan cuma tahu nuntut-nuntut, ngutip-ngutip firman, yang ngutip-ngutip doang, engkau tidak akan berhasil. We must practice it. Tetapi ayat ini harus dipraktekkan menjadi hidup. Because hate knowledge is useless. Karena kalau kita tahunya cuma sekedar di sini, nggak ada gunanya. If you say you want to reject sin and all that is evil, this is the only way. Saudara, jikalau engkau mau menang atas semua belenggu-belenggu dosa,
tabiat-tabiat buruk ini loh kuncinya. Ini sangat manjur, saudara. We need to come before Jesus and say, Lord, according to your word, according to your promise, I surrender to you my desire to smoke. I surrender to you my bad temper. I surrender to you my addiction to pornography and sexual disorientation. I surrender to you my adultery. I surrender to you all my sexual lust and perversion. Please, Lord, perform your spiritual circumcision unto me. Tear away my flesh so that I will not sin against you. Ini loh saudara prakteknya, caranya begini. Jikalau engkau sungguh-sungguh mau bebas dari dosa-dosa yang membelenggu engkau masuk di dalam doa. Engkau berkata kepada Tuhan. Ada yang berkata seperti ini, Tuhan tolonglah aku. Tolonglah aku, singkirkan keinginan untuk mau merokok, singkirkan rasa emosi, ya mau marah terus. Ini kecanduanku terhadap pornografi, kecanduanku terhadap ini seks-seks yang tidak benar, ataupun LGBT, ataupun perzinahan, ataupun yang sesat. Tolong Tuhan, lakukan sunat rohanimu di dalam kehidupanku sesuai dengan firman-Mu. My friends, when Jesus says He will tear away your flesh, He will really do it. Saudara, di sini dijanjikan jikalau engkau mau, sungguh-sungguh mau mencari terus, mengejar terus, untuk dilepaskan dari belenggu-belenggu dosamu, Tuhan berkata, Dia sendiri yang akan merobek, Dia sendiri yang akan menolongmu, Dia sendiri yang akan menanggalkan tubuhmu yang berdosa. The only thing we need to ask ourselves right here and right now is, am I willing? Am I ready to surrender? Am I willing to stop sinning right now? Sebetulnya masalah terbesar bukan tentang kita bisa nggak dibebaskan dari belenggu dosa atau tidak. Masalah terbesar, pertanyaan yang terpenting yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Kita sudah beneran mau nggak dibebaskan? So stop saying, I don't know what to do. Stop saying, I don't know why I keep sinning. And start praying and asking God to convict our heart to reject sin and to remove all our sinful desires. Jadi tolong mulai hari ini jangan lagi kesana kesini berpikir aku tidak berdaya, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tetapi mulai hari ini sewaktu engkau berdoa, engkau bisa melihat apa sih satu hal yang masih membelenggumu. Contoh marah-marah, contoh tersinggung. Boleh nggak engkau masuk di dalam doa dan berkata kepada Tuhan, Roh Kudus tolong aku, Roh Kudus insyafkan hatiku, robek kedaginganku, lakukan sunat rohanimu di dalam diriku agar aku tidak mau marah-marah lagi, aku tidak mau tersinggung lagi, aku mau mengampunin. Bisa nggak mulai hari ini engkau mulai berdoa sedemikian? You can do it, my friends. Engkau sanggup melakukannya dan engkau pasti akan berhasil. If you're willing to surrender, Jesus will give you the victory. Jikalau engkau bersedia komit mau, pasti engkau akan berhasil. And in 1 Thessalonians chapter 5, 22 to 24, the Bible says, stay away from every kind of evil. Now may the God of peace make you holy in every way. And may your whole spirit and soul and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. God will make this happen, for He who calls you is faithful. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 22 sampai 24. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tuhan damai sejahtera akan menguduskanmu dalam segalanya, supaya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu akan menggenapinya, sebab Ia adalah setia. So according to this portion of scriptures, we are commanded by law to stay away from evil, and it is not negotiable. Saudara lihat ya, bagian pertama adalah jauhkanlah dirimu dari segala
jenis kejahatan. Ini adalah bagianmu, tidak bisa dinegosiasi. Meaning we need to reject every sinful abomination that is detestable to God. Artinya engkau loh sendiri loh yang harus menjauhkan dirimu sendiri dari semua yang najis di mata Tuhan. That is our part. Ini bagianmu, dengar baik-baik. And in return, God will convict us by the power of His Holy Spirit to abide and adhere to His word. And we must be careful not to take this verse out of context. Nah, sewaktu engkau melakukan bagianmu di ayat 22, Tuhan menjanjikan di ayat 23, Dia akan menolongmu, Dia akan menguduskanmu, Dia akan memelihara tubuhmu secara sempurna. So, we know that verse 22 is our part and we need to practice it and we need to abide. Dengar baik-baik saudara, ayat 22 itu adalah bagian kita yang harus kita lakukan. So the biblical application here is to consistently make every effort to deaden the flesh, to practice self-control and to persevere in prayer. Jadi secara praktek adalah setiap hari ayat 22 ini dipraktekkan, kita harus jauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. From here, we need to daily come before God and pray, Lord, govern my thoughts and emotions, meaning to say, I give up my free will. Setiap hari sewaktu kita masuk di dalam doa, kita minta Tuhan, kendalikan caraku berpikir, kendalikan caraku merasa, kendalikan kedagingan ini. Apa sih maksudnya? Artinya engkau menyerahkan kehidupanmu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, hidupku ini aku nggak mau bebas sesuka-sukaku, tetapi aku mau hidup ini dikendalikan olehmu. I want to make a decisive decision to allow God to take full control and full access to my thinking and my feelings. And this constant surrender, it is strictly our part. And then God will do His part to deliver us from evil because He is faithful to keep His word. He is faithful to make sure that He keep us uncontaminated and blameless. Engkau coba deh, lakukan bagianmu. Sewaktu engkau masuk di hadirat Tuhan, engkau serahkan bahkan hakmu untuk marah, hakmu untuk tidak mengampuni, hak perasaanmu. Coba engkau serahkan kepada Dia dan berkata, Tuhan tolonglah kendalikan ini kehidupanku. Nah, sewaktu engkau melakukan bagianmu ini sesuai dengan ayat 22, Tuhan akan melepaskanmu sesuai dengan ayat 23 dan 24. Shall we look at the next slide? Ya, slide berikutnya, I explain a bit ya. Slide berikutnya ini khusus untuk yang di Indonesia ya. Coba perhatikan baik-baik, oke? Ayat ini sering dikutip-kutip di luar konteksnya. Kenapa? Karena yang dikutip selalu adalah ayat 23 sampai 24. Ayat 23 dan 24 sewaktu dikutip langsung dikatakan Tuhan akan menguduskanmu. Oke? Tuhan akan membenarkanmu. Jadi artinya engkau tidak perlu melakukan apa-apa. Tuhan sendiri yang langsung engkau kudus. Jadi ayat ini sering disalahgunakan karena di-cut di ayat 23. Oke, ini versi Alkitab. Di versi Alkitab bahkan terjadi pemisahan di antara ayat 22 dengan ayat 23 dan diberi judul salam. Ibaratnya sewaktu Paulus menulis ini kepada jemaat di gereja Tesalonika, Paulus cuma sekedar memberi salam kepada jemaat di Tesalonika, yaitu semoga Allah damai sejahtera menguduskanmu seluruhnya. Saudara bisa melihat
Saudara bisa melihat penyesatan terjadi di sini, kesalahan terjadi di sini. Jika saudara melihat di bagian kanan, itu versi yang saya terjemahkan. Lihat sendiri saudara di ayat 21, 22, 23, 24 itu tidak ada pemisahannya sama sekali, tidak ada judul barunya sama sekali. Artinya apa sih? Artinya ayat 22 tidak bisa dipisahkan dengan 23 dan 24. Artinya engkau tidak bisa suka-suka main comot 23 dan 24 dan berkata engkau tidak perlu melakukan bagianmu sendiri. Sedangkan jelas-jelas Tuhan berkata, ayat 22, lakukan bagianmu. Engkau sendiri yang harus menjauhi. Maka ayat 23, dia akan menolongmu, dia akan menguduskanmu. So my friends, it's very important that we do not take this portion of scripture out of context, because if you minus verse 22, then that is why many people have the misconception to think that, oh, everything is already done at the cross. There's nothing that I need to do. Ya, jadi sangat-sangat penting saudara harus benar-benar belajar. Oke, jikalau engkau memisahkan di antara 22 dan 23, makanya terjadi penyesatan. Oh, you nggak perlu hidup kudus deh, you nggak mungkin bisa hidup kudus deh. Tuhan langsung akan zap, you langsung tiba-tiba akan kudus. You tidak perlu melakukan bagianmu. Tolong bagi para pendeta, para pengajar di sini, kita harus mengajarkan orang dengan benar. Dan bagi para yang sudah belajar ini, tolong mengajarkan kepada orang lain. That is why through all the misconception and ignorance, people think that, oh, when I receive Christ, I don't need to do anything else. Everything is done at the cross. Jesus will make me holy. But they fail to realize that it is by law that they must refrain from all evil, to reject all that is evil. Makanya dari sini keluarlah pengajaran-pengajaran seperti, oh nggak perlu deh, pokoknya Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, dia langsung akan menguduskanmu. Engkau tidak perlu melakukan apapun. Sedangkan di sini jelas-jelas dikatakan ada bagianmu. Sewaktu engkau melakukan bagianmu dengan setia, Tuhan akan melakukan bagian dia dengan setia. Okay, now let us move on to the next portion, which is the last part of verse 13. It says, "For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen." Selanjutnya bagian ketiga, ya, ayat 3, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen. Have you ever wondered why Jesus ends the prayer in such a manner? Saudara pernah berpikir sejenak enggak? Kenapa ya doa Bapa kami kok diakhiri dengan kata-kata seperti ini? When he ends the prayer like this, Jesus is trying to teach us that no matter what, we should all learn to trust God. Sewaktu Tuhan mengakhiri doa Bapa kami dengan sedemikian, apa sih yang dia mau ngajarkan kepada setiap kita? Sebetulnya dia sedang berkata, jangan pernah khawatir tentang apapun, selalu cukup percaya mutlak kepadanya. When we say yours is the kingdom, the power and the glory forever, amen, we know that we are saying, God, you are sovereign. Sebab kita diajarkan berkata seperti ini, berdoa sedemikian, karena engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa sih? Artinya dia yang paling berdaulat. And because you're sovereign, I can trust you. Sebab karena dia yang paling berdaulat, dia yang paling berkuasa, kita bisa loh percaya mutlak kepadanya. Again, we confirm in Revelations 1:8, it says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord God. I am the one who is, who always was, and who is still to come, the Almighty One. Ini konfirmasinya ada di Wahyu pasal 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. So we learn that God dictates and controls from the beginning to the end. And He knows the past, present, and the future from start to finish. Dari sini kita bisa belajar
Tuhan mengatur. Tuhan memegang kuasa dari awal sampai akhir. So we know He is omnipotent, meaning He has unlimited power and He is sovereign. So definitely we confirm and we are very certain that we can put our trust in Him completely. Dari sini kita bisa belajar Tuhan tahu masa lalu kita karena Dia itu awal. Tuhan itu ada di masa sekarang kita dan Tuhan itu ada di masa depan kita dari awal sampai akhir dan Dia itu begitu berkuasa, maha berkuasa, kuasanya tidak ada batasnya dan Dia sungguh-sungguh berdaulat. Oleh karena itu beneran dek saudara, kita sungguh-sungguh bisa percaya kepada Tuhan ini. It is very important for us to know we can trust Him, because if not, what is the point for us to pray to a God that we do not trust? Sangat penting saudara bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Maha Kuasa yang ini. Sebab engkau tidak mungkin bisa berdoa secara efektif jikalau engkau tidak mempercayainya. So I repeat one more time, because if you still worry, every day you continue to get affected and still worry and worry and worry, then I must repeat this again and again and again. Ini saya harus ngulang lagi ya, ngulang lagi. Bukan karena aku kurang kerjaan, tetapi karena engkau masih tiap hari khawatir terus. Engkau masih tiap hari galau terus. Engkau kerjaannya masih khawatir terus. Makanya gua harus ngulang lagi. So if you really learn to pray according to the context of what Jesus is teaching us today, jikalau engkau sungguh-sungguh belajar doa ini sesuai dengan konteks firman yang sesungguhnya, you will be convicted to trust God with all your heart and will stop worrying. Engkau akan diinsyafkan untuk beneran percaya kepada Tuhanmu dengan segenap hatimu. Dan jikalau engkau mengaku, engkau percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, artinya engkau tidak khawatir lagi, halo. Because the very minute you realize and understand that He is sovereign, you will stop worrying. Sebab jikalau engkau sungguh-sungguh ngerti betapa berkuasa, kuasanya tidak terbatas Tuhanmu yang dari awal ada, tengah ada, masa depan ada, dari awal sampai akhir semuanya Dia yang berdaulat. Kenapa you harus khawatir lagi? So when you know He is in full control, if you know that you can trust Him, then why do you keep worrying? Jikalau engkau udah tahu begitu jelas Dia pegang kendali, kenapa sih kok you masih mau khawatir terus? We worry because we don't trust Him. But if you trust Him, surely you will stop worrying and you can defeat depression, you can defeat fear, and you will continue to put your trust in a sovereign God. Kenapa kita khawatir? Bukan karena kita kurang percaya, tetapi jikalau kita sungguh-sungguh percaya, kita tidak perlu lagi hidup depresi dan khawatir terus tidak percaya kepada Tuhan. Yes, my friends, you can defeat depression if you are committed to consistently abide in His word, to practice and to obey. Iya saudara, bahkan engkau bisa keluar dari sakit depresi jikalau engkau komit tetap taat percaya kepada Dia. And from there, we will all begin to experience restoration in our life and we learn to receive more and more breakthrough. Dan setelah itu engkau akan mulai melihat kehidupanmu akan semakin baik, akan semakin dipulihkan, dan sehingga engkau mendapatkan terobosan dan engkau akan sanggup menghadapi semua tantangan kehidupanmu. So if you truly understand this and you really obey and practice it, please do not allow the situation
and the challenges to cause you to live in fear anymore. Jadi tolonglah, engkau sudah belajar doa Bapa kami. Belajar terus, ulang-ulang terus. Jikalau masih mau belajar, bisa nonton di YouTube ya, di subscribe Resto Global Mission. Bisa diulangin lagi, bisa diulangin lagi. Kalau engkau tangkap yang satu ini, beneran saudara, engkau praktekkan, hidupmu adalah hidup yang penuh dengan kemenangan. Okay, now let us move on to the last portion of scripture in Hebrews 12 verses 11 to 13. It says, "For the time being, no discipline brings joy, but seems sad and painful. Yet, to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness, which is the right standing with God, and a lifestyle and attitude that seeks conformity to God's will and purpose. So then, strengthen hands that are weak and knees that are tremble. Cut through and make smooth straight paths for your feet that are safe, and go in the right direction, so that the leg which is lame may not be put out of joint, but rather may be healed." Ini ayat yang terakhir, ini adalah pesan buat setiap kita yang ada di sini. Ibrani pasal 12 ayat 11 sampai 13. Memang tiap disiplin pada waktu diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi sakit dan sedih. Tetapi bagi yang mau dididik olehnya, ia nantinya akan menghasilkan buah kebenaran, yaitu hidup menjadi benar di dalam Tuhan dan mempunyai sikap dan kelakuan yang mengikuti rancangan Tuhan. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. So this portion of scripture clearly demonstrates to us that if we are willing to be disciplined and trained by His commands and His laws, we will be found to be in right standing with God. Di sini dikatakan, asal kita mau didisiplin, dididik. Memang nggak enak waktu pertama kali, memang sakit dan sedih, tetapi asalkan kita mau, akan mendatangkan kemenangan bagi kehidupan kita. And when we continue to humble our hearts to effectively conform and to practice according to His will and purpose, whatever that is not right in our life, whatever that is broken, God says, "I will heal." Dan jikalau kita mau merendahkan diri di hadapan Dia, iya nggak apa-apa, biarpun kita masih belum sempurna, kita masih bersalah, tetapi kita mau komit untuk hidup benar. Bahkan ini jiwa yang hancur, jiwa yang rapuh ini, Tuhan berkata, "Aku akan menyembuhkannya." So for those of us who are spiritually matured, we will know that we pray to find out how we please Him, because it is never about our ambitions or desires. Jadi bagi orang yang sudah dewasa secara rohani, kita tahu sewaktu kita berdoa, sebetulnya tujuan kita berdoa adalah mengetahui hatinya, bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapannya. So I want to assure you, my friends, you don't have to come with your list of demands. God already knows your heart. He knows what you need, and God knows how to bless you. Saya mau meyakinkan setiap yang ada di sini. Kenapa saya ulang-ulangin terus waktu engkau berdoa? Nggak perlu ambil daftar permintaan yang banyak. Sebab sebelum engkau minta pun, Tuhanmu sudah tahu hatimu. Tuhanmu sudah tahu bagaimana memberkatimu dan menyediakan bagimu. Yang terpenting buat Tuhan adalah kehidupanmu, karaktermu. I assure you, my friends, you can trust God, and surely He will provide for you. Engkau bisa percaya kepada Tuhanmu yang Maha Kuasa, dan ingat, Dia pasti akan menyediakan buatmu. So to recap, what do we learn in the Lord's Prayer? Ulang sedikit lagi, apa sih yang sudah kita pelajari 3 sesi dari doa Bapa kami? We pray to know the character of our God, because it is all about Him. Be holy because I'm holy, and we must reflect
His character at all times. Kita berdoa, sungguh berdoa agar kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Karakter Tuhan kita itu seperti apa. Dan kita juga berdoa agar karakter kita lebih menyerupai Dia. Dan Dia berkata, engkau harus hidup kudus, sebab aku adalah Allahmu yang kudus. We pray to fulfill His purpose, not our own. We pray to be content and trusting in His provision, so we learn to say, Jesus, you are all that I want, you are all that I need, and indeed, you are more than enough for me. Kita berdoa agar kita tahu kehendak dan tujuan Tuhan. Dan kita berdoa agar kita bisa merasa puas terhadap tujuan dan kehendaknya di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasa puas atas penyediaannya buat setiap kita. Makanya doa kita seharusnya berkata, Yesus, engkaulah satu-satunya yang aku inginkan, sebab engkau cukup bagiku. We pray the Lord's Prayer because we need His conviction. And we need to seek His forgiveness and find the strength also to forgive others. Kita berdoa karena kita perlu diinsyafkan olehnya. Kita perlu pengampunan darinya. Dan kita perlu dikuatkan supaya kita sanggup mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. So remember, my friends, if we say we forgive, we must bear no hatred and bear no resentment. Ingat saudara, jikalau kita berkata kita mengampuni, kita tidak lagi membenci di dalam hati kita. And we pray because we must be convicted to repent from our sinful desires. So we say, Jesus, govern my thoughts and my emotions. I give you full control of the way I think and the way I feel. Kita berdoa agar kita diinsyafkan dan mau bertobat dari sifat-sifat kita yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu kita berdoa demikian. Yesus, biar engkau memegang kendali atas pemikiran dan perasaanku. And let your Holy Spirit convict me to pursue holiness and deliver me from all that is evil and all that is sinful. Dan biar Roh Kudus-Mu sendiri yang menolong aku sehingga aku sanggup hidup kudus, dan Engkau sendiri yang akan meluputkanku dari segala yang jahat. I just want to share a little bit more with you. As for me personally, I pray because of my fear, because I know I'm only dust, and I'm afraid that I will betray Jesus. Saya cuma mau membagikan buat aku sendiri. Aku berdoa karena aku takut, karena hatiku mungkin bisa mengkhianati Yesus. Because I recognize my weakness, and I know that if I'm not careful, I'm so prone to practice sin instead of deadening my flesh. Karena aku sadar akan kelemahanku sebagai seorang manusia, oleh karena itu doaku adalah, Tuhan, tolong deh biar aku tidak mengkhianatimu. So, what is most important for me is when I pray, I desperately seek His conviction, I seek His strength by the power of His Holy Spirit to say that, Lord, convict me to stop sinning. Buat aku, sewaktu aku berdoa, satu-satunya yang aku minta adalah, Tuhan, tolong beneran deh, beneran insafkan aku dari semua kesalahanku, agar aku bisa berubah, agar aku hidup lebih benar. So my dear brothers and sisters, saudara-saudariku, are you willing to make that commitment today? Apakah engkau juga mau komit berdoa seperti ini hari ini? To faithfully pray according to the context of the Lord's Prayer. Setia dan berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Alkitab, sesuai dengan konteks firman-Nya. Because this is the only way that Jesus taught us to pray in order for us to pursue holiness. Sebab ini satu-satunya doa yang Yesus sendiri ajarkan kepada setiap murid-Nya. Shall we pray? Ayo sama-sama kita berdoa. Father, we thank you for your conviction. Terima kasih Tuhan atas insyafanmu.
We thank you, Lord, that by the power of your Holy Spirit, we will be healed and we will be restored. Terima kasih Tuhan, oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kami yang ada di sini. Convict us to stop sinning, Lord. Insyafkan hati kami agar kami berhenti semua melakukan hal-hal yang berdosa. Fill us with your Spirit that we may overcome sin. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menang atas kedagingan kami. Because our desire is to please you, O Lord. Karena keinginan kami adalah hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Our desire is to be holy because you are holy. Keinginan kami adalah hidup kudus sebab Engkau adalah kudus. So we thank you, Lord, that Terima you will kasih restore Tuhan, us Engkau akan memulihkan setiap yang ada di sini. and we receive your abundant blessing. Dan In kami yang Jesus' ada mighty di name. sini menerima semua berkat-Mu yang berkelimpahan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dan dahsyat, sama-sama yang percaya kami katakan, Amen. amin, amin.